terkadang masyarakat itu melihat dewan, gitu ya, itu nggak ada N-nya. Dewa. Iya, kadang-kadang masyarakat begitu. Jadi semuanya bisa. Iya, 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 iya. Padahal dewan itu kan kita hanya punya 3 tugas fungsi ya. Ya, yang tadi tuh penganggaran, terus budget pengawasan sama pembuatan peraturan itu. Jadi bukan dewa gitu kan. Eksekutor segala macam masih tetap di Pemprov, di eksekutif gitu. Makanya yang kita harapan ke depan dengan gubernur terpilih yang baru, dengan kabinet yang dipilihnya nantinya gitu ya, yang ada gitu, itu bisa kolaborasi dengan DPRD untuk bersama-sama menuntaskan atau bersama-sama memenuhi tujuan kita bernegara ini, gitu, membuat masyarakat yang sejahtera. Gubernur terpilih ini kan satu partai sama saya. Baik. Jadi sebetulnya bukan visi misi, tapi anti korupsi itu satu bukan pedoman, satu niat gitu ya. Satu niat kan kalau kepanjangannya itu Banten maju, adil merata dan tidak korupsi. Gitu ya. Bagaimana membangun Banten lebih maju lagi. Terus kemudian pembangunannya lebih adil dan merata. Dengan kemudian pemimpinnya punya tekad untuk tidak korupsi. Masih banyak permasalahan yang ada di Banten. Banten punya segudang masalah, tapi juga Banten punya segudang segudang potensi yang harus kita gali bersama, harus kita jalankan bersama dalam kerangka membuat Banten lebih maju. Ketemu lagi Sobat Banten News, kali ini bersama Dini. Dan kali ini mungkin akan lebih ceria ya, karena dengan nuansa baru, periode yang baru, apalagi sama Wakil Ketua kita yang baru. Selamat datang Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Yudi Budi Wibowo. Boleh disapa Bang, Sobat Banten News. Sobat Banten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Untuk kita semua. Untuk kita semua. Kalau manggil Bapak nggak akrab kayaknya. Boleh manggil Abang dong ya? Boleh, dipanggil Abang boleh. Asal jangan Bang Jago aja. Bang Jago ya. Bang, gimana kabar dulu deh? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semangat untuk membangun Banten lebih baik ya? Bismillah. Bismillah. Kita jalankan peran kita untuk membangun Banten. Luar biasa. Bang, apa sih Bang kegiatan akhir-akhir ini yang terbaru? Akhir-akhir ini yang terbaru, anggota DPRD Provinsi Banten itu melakukan reses, melakukan kegiatan kembali lagi ke daerah pemilihannya untuk menyerap informasi, menyerap usulan, menyerap aspirasi dari masyarakat di dapilnya yang nantinya akan dibawa untuk diperjuangkan dalam rapat-rapat di DPR gitu. Oh, udah kapan itu Bang? Boleh tahu terjadi ya kemarin? Kalau nggak salah, saya agak-agak lupa tanggal ini jadinya. Tanggal 10 kalau nggak salah sampai tanggal 19, ada sekitar 8 hari lah. 8 harian. 8 hari waktu untuk reses. Gitu. Ini merupakan ruang terbuka publik yang sangat baik ya Bang ya, dari reses ini kan sebagai tanggung jawab moral dan juga politis dari seorang anggota dewan terhadap konstituennya gitu. Jadi disinilah kita bisa sebagai warga menyampaikan aspirasi kita gitu kepada para anggota dewan. Abang sendiri kemarin dengar aspirasi apa aja Bang pas turun reses? Banyak sekali. Boleh Bang, kita rinciin. Kalau kita turun ke konstituen itu biasanya memang banyak sekali yang dikeluhkan ya. Banyak sekali. Tapi terkadang memang kita memilah bahwa itu jadi wewenang wewenang kota kabupaten atau wewenang pusat atau wewenang provinsi, karena dalam pemerintahan provinsi gitu ya, sesuai dengan Undang-Undang 23 gitu ya, tentang pemerintahan daerah,
itu kan kita dibagi kewenangan kewenangan. Ada yang jadi kewenangan pusat, ada yang jadi kewenangan provinsi, ada yang jadi kewenangan daerah, kota kabupaten atau apa namanya bupati dan wali kota gitu. Jadi ketika kita datang ke reses gitu ya, datang ke reses ini kan bukan libur, bukan apa, tapi mengalihkan tempat kerja yang biasanya di kantor dewan melakukan kegiatan rapat, kunjungan dan lain sebagainya, kemudian dialihkan ke dapil dalam kerangka menyerap aspirasi, informasi dan usulan. Gitu ya. Ya seperti yang saya lakukan dalam beberapa hari yang lalu gitu ya, itu banyak sekali keluhan, banyak sekali informasi dan usulan dari masyarakat. Kalau karena dapil saya Tangerang Selatan, gitu ya, halo warga Tangsel ya kan. Jadi agak apa namanya permasalahannya agak klasik kota-kota modern ya, kota-kota di masalah sampah, gitu, masalah apa namanya macet, gitu, masalah pendidikan, gitu. Kalau masalah pendidikan kan karena memang walaupun kita dengar konsepsi dari penerimaan siswa baru itu kan berubah. Jadi dari PPDB jadi SPMB. Setahu saya sudah disepakati, tinggal kemudian peraturan juknis-juknisnya. Nah, kan tetapi yang saya lihat dari PPDB dan SPMB itu kan hampir mirip. Yang dulunya pakai zonasi, sekarang pakai domisili. Gitu. Nah, kalau di kota-kota yang penduduknya cukup padat dan wilayahnya tidak terlalu padat, gitu ya, Tangerang Selatan itu kan cuma berapa ratus kilometer persegi, itu zonasi atau domisili itu jadi problem yang sangat mainstream ya, karena banyak daerah yang tidak mempunyai sekolah negeri. Gitu. Banyak swasta ya. Gitu. Banyak swasta. Terus kemudian juga angka partisipasi pendidikan cukup besar gitu. Jadi berebutan untuk masuk ke sekolah negeri karena dengan berbagai macam fasilitasnya. Itulah ya, itu yang permasalahan klasik yang sudah bertahun-tahun. Begitu juga macet. Begitu juga macet. Gimana tuh Bang? Ya. Macetnya. Tangerang Selatan itu kalau kurang lebih 1.200.000 sampai 1.400.000 penduduknya di siang hari. Di siang hari yang turun ke jalan? Iya, di siang hari. Yang di malam hari bisa lebih tambah lagi. Oh, jam-jam pulang kerja gitu ya? Betul, karena kan kebanyakan apa namanya kerja di Jakarta pulang di Tangsel, Tangerang Selatan sebagai tempat apa namanya rumah persinggahan dan lain sebagainya ya. Itu. Dan kalau mau jujur, kalau mau dicek juga masih banyak warga-warga yang berKTP Jakarta yang tinggal di Tangerang Selatan. Gitu. Nah, ini jadi problem tersendiri, terutama di perlintasan sebidang atau pertigaan-pertigaan. Yang klasik apa namanya terjadi dan disampaikan itu ketika kita misalnya ada di Kecamatan Serpong begitu ya. Itu pasti kemacetan di perlintasan kereta Stasiun Serpong. Yang itu jalan provinsi. Jalan provinsi. Terus kemudian juga ada kemacetan yang sampai sekarang juga belum teratasi itu di Stasiun Sudimara Jombang. Stasiun Sudimara ya, yaitu warga Jakarta sama Tangerang berkumpul jadi satu di situ gitu, jadinya macet. Para pejuang KRL dan MRT ini sangat relate ya, Bang Yud. Betul, karena kan banyak yang mengejar kereta ya, banyak ngejar kereta, tapi terhambat dengan kemacetan yang ada. Nah, itu jalur-jalur provinsi. Cuman memang dalam koordinasi yang sudah sering kita lakukan juga butuh koordinasi yang intensif antara provinsi, kota dengan pemerintah pusat. Gitu. Jadi kalau apalagi di Tangerang Selatan ini kan kalau kita berbicara mau melebarkan jalan atau membuat jalan itu kan biaya pembebasan lahannya cukup besar. Belum lagi pembangunan dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Tapi kalau itu macet, Bang Yud, ada nggak dari Bang Yud dan teman-teman sendiri mungkin dari Dapil yang udah mungkin mengkolektif aspirasi, kira-kira apa nih
Bang solusi kalau macet soalnya? Ya, yang satu lagi sampah yang paling klasik ya. Mm-mm. Jadi tiga itu pendidikan, macet sama sampah itu jadi dominasi. Pendidikan satu PWDB, terus kemudian ada juga sekarang yang lagi bukan lagi ngetren tapi banyak sekali kasus ya, bullying dan lain sebagainya. Terus kemudian juga Oh. kita tidak menyalahkan apa kurikulum ya, tapi adanya kurikulum merdeka gitu ya. Terus kemudian ada belajar yang di luar, Oh. belajar yang di luar itu kan study tour dan lain sebagainya. Itu banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat. Satu, bayarnya mahal. Terus yang kedua, banyak kejadian-kejadian misalnya kecelakaan dan lain Oh sebagainya. iya, iya. Itu kan, itu yang ada. Nah, terlebih lagi satu, sampah. Nah, gimana nih Bang? Sampah. Ini menghela Klasik nafas loh sekali. Bang Yudi loh. Iya, nafas cukup panjang karena saya pada warga Tangerang Selatan gitu ya, yang cukup lumayan jauh sebetulnya dengan tempat penimbunan sampah itu tingkat akhir, cukup lumayan jauh saya. Tapi kalau kemudian ada pas situasi hujan dan lain sebagainya, terus angin cukup banyak, baunya itu masih sampai. Oh, aroma ya Bang. Aromanya masih sampai gitu. Itu walaupun cukup jauh rumah saya dengan tempat pembuangan sampahnya. Nah, dan kapasitas untuk Penampungan. Cipecang ya, penampungan sampah itu kan kalau di Tangerang Selatan sudah mulai overload. Tangerang Selatan sudah pernah bekerja sama dengan kota Serang kalau nggak salah ya. Kota Serang. Cuman dalam perjalanannya juga terhambat kerjasamanya. Oke. Tangerang Selatan juga pernah kerjasama dengan Nambo, Bogor, misalnya dalam kerangka untuk pembuangan sampah itu. Karena kalaupun mau diolah gitu ya, sudah banyak investasi yang sudah mau masuk, cuman memang kapasitas sampahnya itu masih belum mencukupi untuk diolah dalam satu teknologi untuk dijadikan sesuatu gitu ya. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, memang terakhir itu setiap kita melakukan reses itu selalu berkoordinasi dengan pemerintahan kota setempat atau kabupaten setempat. Jadi kita juga sempat diterima oleh Pak Sekda pada waktu beberapa hari yang lalu untuk mengutarakan beberapa yang hal-hal yang sudah tersampaikan dalam reses. Gitu ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan kota kita sampaikan. Begitu juga hal-hal yang menurut pemerintahan kota itu bisa dikoordinasikan dengan kita. Ada kesepakatan dengan teman-teman di pemerintahan kota Tangerang Selatan bahwa koordinasi mesti harus lebih intensif karena Tangerang Selatan itu harusnya masyarakatnya berbangga gitu ya. Berbangga, kenapa tuh? Berbangga karena dari 11 anggota DPRD provinsi dari Tangerang Selatan itu ada 2 orang jadi wakil ketua DPRD. Nah, itu ada dia. 2 orang jadi wakil ketua DPRD. Itu membuat harapan masyarakat lebih bisa terjaga. Ya. Kalau kemudian koordinasinya, gitu ya, koordinasinya lebih intensif. Lebih intens lagi. Ya, lebih intensif untuk bisa dikoordinasikan di Kota Tangerang Selatan dengan di provinsi. Gitu. Tapi ini masih terakhir tentang Tangsel ya Bang ya. Itu kan banyak sekali pembangunan yang mungkin kayak infrastruktur tiba-tiba ada mall gede banget, ada klaster gede banget gitu. Tapi di sampingnya masih ada kampung yang masih prepare untuk digusur gitu Bang. Itu gimana tuh Bang? Pembebasan lahan kayak gitu-gitu terpantau nggak sih Bang? Ya terpantau, sebetulnya terpantau karena semua pembangunan itu kan pasti melalui rencana tata ruang ya Kota Tangerang Selatan tentunya ya itu pasti terpantau bahwa problem klasik gitu ketika ada pengembangan kota dan lain sebagainya, kemudian ada disparitas, terus kemudian ada problem-problem penggusuran dan lain sebagainya, itu problem ketika memang ada pembangunan besar gitu ya. Tapi sampai saat ini terpantau, dan bahkan kalau kita mau jujur, Tangerang Selatan itu pengembangan kotanya itu banyak ditopang oleh investor. Perumahan gitu ya. Jadi jalan-jalannya segala macam, investor perumahan wajib membangun jalannya, begitu kan. Terus ya investasi masuk wajib seperti itu. Nah itu
kalau mau jujur ya banyak ditopang dengan pengembangannya, banyak ditopang dengan investor. Gitu. Tapi Tangsel juga kan ini menjadi landmark gitu ya bagi warga bahkan kota Tangerang dan Jaksel sendiri ya. Kadang kayak di Jaksel udah kepadatan, mending di Tangsel aja. Terus kayak mereka weekend juga lebih nyaman untuk di Tangsel aja gitu. Kayak ibaratnya sebagai SCBD-nya Jakarta gitu ya ibaratnya gitu. Atau Senayan-nya Jakarta. Nah Bang, kedepannya Tangsel ada apa nih Bang? Yang mungkin apa dari lahan terbuka, taman-taman yang akan lebih banyak lagi untuk fasilitas warga Tangsel? Ya, ya tentunya semua pengembangan, semua pembangunan dan lain sebagainya itu aturannya pasti harus menyediakan beberapa space untuk fasum, fasos dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, Tangerang Selatan ini kan terkenalnya sekarang apa namanya kalau ada Jakarta Selatan gitu ya. Kalau Tangerang Selatan itu Selatan Jakarta. Iya, iya. Jadi coba untuk memirip-miripkan. Iya. Jadi kalau di Jaksel ada Jaksel, di Tangsel itu selatannya Jakarta. Iya, iya. Gitu. Walaupun memang dalam apa namanya administrasi dan lain sebagainya masuk di Provinsi Banten. Iya, Nah, betul. saya juga berharap sebagai wakil dari orang Tangerang Selatan dan juga dipercaya untuk di wakil ketua DPRD Provinsi Banten, saya berharap kemajuan Tangerang Selatan gitu ya itu bisa berimbas ke daerah Banten yang lainnya. Amin. Jadi semua 8 kota kabupaten yang ada di Provinsi Banten itu bisa mengikuti perkembangan kemajuan itu di Tangerang Selatan, baik secara infrastruktur maupun yang lain-lain gitu ya. Karena memang kalau kita mau jujur gitu ya, kalau kita mau jujur indeks pembangunan manusia gitu di Banten itu khususnya di Tangerang Selatan lebih tinggi daripada di kota kabupaten yang lain. Nah, kita berharap bahwa itu bisa menular ke yang lain-lain sehingga masyarakat Banten indeks pembangunan manusianya bisa meningkat gitu kan, dapat meningkat. Nah, itu tularan-tularan yang mesti jalankan ke depan ini sepertinya begitu. Iya, juga harapan kita semua pasti ya Bang. Betul, betul. Nah itu oke, tadi mungkin temuan-temuan reses yang Abang temui di lapangan. Kemudian kita warga pengen tahu nih Bang, dari reses itu proses aspirasi kita nih akan kemana Bang? Kan didengarkan, kemudian apakah didengarkan aja atau ditindaklanjuti? Terus diakomodasinya gimana? Boleh Bang, mungkin diceritain step-stepnya nih, si aspirasinya, proses perjalanannya kemana? Di DPRD ini kan ada beberapa mekanisme ya, dan beberapa tupoksi. Tupoksi kita itu kan ada 3, mulai dari penganggaran, terus pembuatan aturan gitu, terus kemudian juga pengawasan. Nah tentunya informasi atau usulan atau apapun yang kita dapatkan dari reses itu kan mesti harus kita pakai untuk kita perjuangkan. Kalau kemudian kebutuhannya gitu ya, kebutuhannya adalah ada program-program yang harus dijalankan, misalnya program pembangunan dan lain sebagainya, itu kan bisa dikoordinasikan. Ya, dikoordinasikan dengan pemerintah pemerintah provinsi, baik kemudian dalam metode atau dalam pembahasan penganggaran dan lain sebagainya. Itu bisa diusulkan bahwa di Tangerang Selatan misalnya seperti yang teman-teman tahun kemarin mengusulkan, sekarang sudah mulai tahapan tadi misalnya kemacetan di Serpong dan itu kan solusinya flyover atau underpass gitu ya. Nah, itu sudah dirapatkan oleh teman-teman di periode sebelumnya dan sekarang sudah mulai ada tahapan-tahapan kerjasama intensif dengan Pemprov dengan Kota Tangerang Selatan. Entah itu pembagian job desk-nya segala macam atau pembuatan FS-nya atau seperti apa, tapi sudah sepakat bahwa harus ada pembangunan atau mengatasi kemacetan itu dengan bentuk flyover atau underpass, misalnya begitu. Nah, itu kan juga nanti berkaitan dengan proses pembahasan di anggaran. Jadi setelah masuk beberapa usulan, beberapa informasi dan lain sebagainya dikoordinasikan, gitu ya. Biasanya juga setelah reses itu kita melakukan pelaporan hasil-hasil reses apa saja yang ada disampaikan di paripurna gitu ya. Nah, kita juga nanti akan koordinasikan dengan Pemprov kalau bisa masuk dalam
program kegiatan Pemprov kita masukkan dalam pembahasan-pembahasan itu, gitu ya. Tentunya lewat mekanisme yang berlaku dan timingnya, karena hari ini juga ini momen-momen bagaimana kemudian Pemprov juga melakukan jaring aspirasi melalui Musrembang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Kalau tidak salah tahapannya sekarang sudah mulai Musrembang di tingkatan kecamatan. Nah, Musrembang tingkatan kecamatan itu kan nanti mengumpulkan semuanya perencanaan-perencanaan yang ada di daerah gitu ya, dikumpulkan tingkat kecamatan, terus kumpulkan tingkat kota, kumpulkan tingkat provinsi dan lain sebagainya. Nah, ketika ada hasil reses juga bisa di-combine di situ sehingga nantinya bisa jadi perencanaan pembangunan di tingkatan provinsi. Gitu. Begitu ya Sobat Banten News. Nah, terkait harapan-harapan yang mungkin akan ditunaikan nih dari wakil rakyat. Ini kan pasti akan terkait sama program keterkaitannya kinerja legislatif dengan eksekutif. Ya. Bang, gimana nih Bang? Eksekutif dan legislatif kali ini gimana? Kira-kira saling bersatu padu atau gimana? Ya kan, kerjasama eksekutif dengan legislatif di Provinsi Banten yang sudah pernah kita jalani dan lain sebagainya. Alhamdulillah sih kita berjalan dengan baik, gitu ya, komunikasinya juga baik dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak ada problem-problem yang seperti apa. Nah, kita berharap juga misalnya gubernur baru, misalnya nanti dengan kabinetnya itu juga bisa kemudian berkoordinasi dengan baik. Apalagi gubernur terpilih Pak Andra Soni, gubernur baru yang kemarin dilantik itu kan mantan ketua DPRD Provinsi Banten, jadi memahami gitu ya apa yang kemudian banyak sekali dikeluhkan oleh konstituen gitu, karena terkadang masyarakat itu melihat dewan gitu ya, itu nggak ada N-nya. Dewa. Iya, kadang-kadang masyarakat begitu, jadi semuanya bisa. Iya. Padahal dewan itu kan kita hanya punya 3 tugas fungsi ya. Ya, yang tadi tuh penganggaran, terus budget pengawasan sama pembuatan peraturan itu. Jadi bukan dewa gitu kan. Eksekutor segala macam masih tetap di Pemprov, di eksekutif gitu. Makanya yang kita harapan ke depan dengan gubernur terpilih yang baru, dengan kabinet yang dipilihnya nantinya gitu ya, yang ada gitu, itu bisa kolaborasi dengan DPRD untuk bersama-sama menuntaskan atau bersama-sama memenuhi tujuan kita bernegara ini gitu, membuat masyarakat yang sejahtera gitu. Terutama khususnya Banten lebih maju. Tapi ngomong-ngomong Banten lebih maju, Bang, kita boleh review sedikit nggak? Ini kan Bapak Gubernur kita, selamat Bapak Andra Soni, baru saja dilantik. Sudah masuk ke retret ini kayaknya. Nah, Abang, kira-kira kan banyak sekali ya waktu ketika proses kampanye gitu ya, ada program sekolah gratis, kemudian apalagi Bang, ada makanan bergizi gratis juga, termasuk. Nah, penerapannya di Banten sendiri Bang, sejauh ini? Ya, makanan bergizi gratis itu kan program pemerintah pusat ya, program Pak Prabowo. Nah, setahu saya juga di koordinasi terakhir itu supporting anggaran makanan bergizi gratis itu akan dihandle oleh pemerintahan pusat. Ya, mungkin kita dengan kabupaten kota itu coba untuk mengkoordinasi untuk memenuhi beberapa infrastruktur tentang pembuatan makanan dan segala macam itu, baik dapur dan lain sebagainya, kita akan berkontribusi di situ. Tapi segala macam ininya dari pusat untuk makan bergizi gratis ya. Nah, itu untuk makan bergizi gratis. Nah, kita juga sudah menganggarkan di APBD 2025 itu sejumlah uang untuk kemudian mensupport program makan bergizi gratis. Gitu. Nah, itu untuk makan bergizi gratis. Untuk sekolah gratis, kita juga sudah di anggaran 2025 itu sudah menganggarkan untuk bukan penuntasan tapi untuk pelaksanaan visi misi dan program gubernur
masalah sekolah gratis. Pendidikan. Karena setelah beliau retret, setahu saya gitu ya, itu kan sudah akan dimulai pembahasan tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang itu disesuaikan dengan visi misi gubernur. Nah, setelah itu baru kemudian ada perubahan anggaran. Terus ini apa namanya yang saya pahami dan saya terima gitu ya, kira-kira akan ada perubahan anggaran yang lebih cepat gitu ya untuk menyesuaikan dengan visi misi gubernur. Tapi sebelum itu di 2025 itu ada beberapa anggaran tentang pendidikan yang menurut kita sudah bisa untuk membuat pelaksanaan sekolah gratis gitu ya di tahun ajaran baru, seperti yang pernah gubernur terpilih sampaikan kepada media gitu ya. Insya Allah di tahun ajaran baru di 2015 kalau nggak salah bulan Juli Agustus ya, tahun ajaran baru itu kewenangan provinsi, sekolah SMA, SMK dan lain sebagainya itu bisa dimulai program sekolah gratis. Gitu. Tapi jujur aja Bang, kita ada deg-degannya nih sebagai warga ya. Ini kan di Inpres nomor 1 dari Pak Presiden ada efisiensi anggaran. Boleh dong Bang senggol dikit ya. Dengan konsep efisiensi anggaran ini kira-kira gimana dong Bang? Sekolah gratis, kita pengen ada bantuan ke desa, infrastruktur juga. Katanya Bang Andra kan juga rencana mau bikin transportasi integritas nih. Waktu itu ada MRT atau KRL yang mungkin bisa sampai ke setiap daerah gitu. Ya, baik. Yang perlu kita pahami satu, apa arti atau kata dasar efisiensi. Kalau kita ngomong efisiensi berarti kan ada yang tidak efisien. Ya kan? Nah, pemerintah pusat setahu saya juga sudah memberikan surat edaran gitu ya. Yang akan dilakukan efisiensi dilakukan pemerintah pusat itu adalah beberapa hal yang kemudian menurut pemerintah pusat tidak efisien, mulai dari biaya perjalanan dinas, terus kemudian biaya rapat-rapat, alat tulis kantor dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, ya saya sebagai wakil rakyat, saya prinsip ada beberapa memang yang harus diefisiensi. Sekarang ini dunia digital. Ya, kalau kita ngomong dunia digital berarti tidak perlu lagi memerlukan banyak lagi alat tulis kantor misalnya, ya misalnya begitu. Itu memang hal-hal yang perlu diefisienkan dan apa namanya ya memang layak untuk diefisienkan. Terus kemudian rapat-rapat ya, rapat-rapat kita udah punya banyak gedung, banyak apa dan lain sebagainya. Saya pikir rapat-rapat di luar gedung itu juga diefisienkan, misalnya begitu. Terus apa namanya sehingga biaya-biaya rapat bisa diefisiensi, perjalanan dinas juga seperti itu. Banyak lah ya hal yang bisa diefisiensi tanpa kemudian seperti arahan dari pemerintahan pusat mengganggu pelayanan dasar, pendidikan dan lain sebagainya. Setahu saya juga di pusat juga untuk anggaran-anggaran pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya itu tidak dilakukan efisiensi. Nah, kalau itu kemudian diberlakukan dan pemerintah pusat sudah melakukan efisiensi terhadap DAU, DAK, tentunya pemerintah daerah juga bisa melakukan efisiensi serupa. Hal-hal yang tidak efisien, diefisienkan nggak jadi masalah. Tidak tanpa menyentuh kemudian pelayanan dasar, gitu. Ya kan? Iya. Kalau misalnya KTP katakanlah begitu dalam contoh misalnya KTP kebanyakan orang-orang kalau datang ke Dukcapil dan segala macamnya selalu mengeluh bahwa belangkonya nggak ada. Tapi kan sekarang sudah ada KTP elektronik, KTP KTP digital. KTP digital. Ya kan, KTP digital. Saya pikir juga sama saja prosesnya gitu kan. Ya kan? Itu ya. Jadi harus menggarisbawahi efisiensinya nih apa gitu ya Bang ya. Jadi efisiensi ya pada dasarnya itu tadi. Berarti ada yang tidak efisien, ya kan? Bukan hal-hal yang lain berarti. Ya kita bisa sisir, nanti bisa kita rapatkan. Kalau nggak efisien nih kita potong anggarannya, begitu. Baik, jadi tidak perlu was-was. Tidak perlu was-was. Tenang aja. Tidak perlu was-was, iya. Nah, apa aja sih Bang dalam misalnya program 100 hari perjalanan Banten ke depan bersama Gubernur kita yang baru dilantik dan bersama
teman-teman anggota DPRD? Ya, ya, baik. Eh, Sampai hari ini kita belum 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 melakukan pertemuan secara formal dengan Iya, gubernur, iya, karena karena baru banget. gubernur baru gubernur baru dilantik kemarin. Setelah itu hari ini kalau tidak salah itu masuk ke retret di Magelang bersama kepala-kepala Oh, daerah yang lain gitu iya, ya. iya, iya, iya. Nah, tentunya eh, kita akan menunggu Hmm. kemudian apa namanya yang harus kita lakukan pasca beliau Mm-mm. retret. Kan kita sudah mengagendakan kalau tidak salah Mm-mm. tanggal 4 Maret itu kita akan mengagendakan pidato pertama gubernur terpilih Pak Andra Soni di Mm-mm. hadapan DPRD. Wah, Nah, luar setelah biasa. itu ya kita tunggulah mekanisme Iya, iya, iya. selanjutnya begitu ya. Heeh. Penyesuaian visi misi Ya. RPJMD sebagai bahan Mm-mm. pembahasan-pembahasan nanti anggaran ke depan dan program-program begitu Iya, kira-kira. pastinya. Dan jangan lupa nih, visi misi gubernur kita yang baru ini salah satunya ada anti korupsi. Ya, Nah, ini salah satunya ada anti korupsi. Ini juga menarik sekali ya, Bang Yudi. Gimana Bang Yud? Ini Bang Yud baru udah kedua ya bergabung. alhamdulillah periode Alhamdulillah. kedua. Alhamdulillah. Gimana? Kira-kira ada jurus jitu nggak nih untuk mengentas di dalam DPRD-nya sendiri? Ya, ya kebetulan Hmm, gubernur terpilih ini kan satu partai sama saya. baik. Jadi sebetulnya bukan bukan visi misi, Hmm, tapi anti korupsi itu satu satu bukan pedoman, satu niat gitu ya. luar Satu biasa. niat kan kalau kepanjangannya itu Banten maju, adil merata dan tidak korupsi. Gitu ya. Bagaimana membangun Banten lebih maju lagi, terus kemudian pembangunannya lebih adil dan merata dengan kemudian pemimpinnya punya tekad untuk tidak korupsi. Nah, ini sebetulnya kan satu niat baik gitu ya, niat baik yang mesti harus ditangkap oleh semua elemen yang ada di Provinsi Banten untuk sama-sama kalau pemimpinnya tidak korupsi gitu ya, sudah berniat tidak korupsi ya kita supaya ke bawahnya juga sama-sama menjaga diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan korupsi dan lain sebagainya gitu. Nah, saya pikir kalau di Banten juga dalam perkembangan teknologi ini gitu ya, bisa dikendalikan kemudian dengan kemajuan teknologi. Bagaimana ketika ada satu penganggaran dan lain sebagainya atau satu rencana segala macamnya itu kalau digitalisasi dan lain-lain, saya pikir juga bisa mengurangi sedikit potensi korupsi. Seperti pemerintah pusat kemudian menganjurkan kita untuk memakai e-katalog gitu ya Oke. dalam program pengadaan dan lain sebagainya sehingga itu bisa menekan korupsi yang terjadi atau yang lain-lain. Tapi yang paling penting bahwa niat dari gubernur Pak Andra Soni untuk tidak melakukan korupsi itu mesti harus kita tangkap bersama dan harus kita jalankan bersama dalam proses membangun Provinsi Banten. Itu kira-kira. Luar biasa sekali. Sebelum kita tutup, boleh dong Bang, Siap. untuk warga Banten dari Abang. Untuk warga Banten semuanya dari 8 kota kabupaten dan provinsi masih banyak permasalahan yang ada di Banten. Banten punya segudang masalah, tapi juga Banten punya segudang potensi yang harus kita gali bersama, harus kita jalankan bersama dalam kerangka membuat Banten lebih maju, membuat Banten lebih sejahtera masyarakatnya. Dan apa yang terjadi di Banten hari ini jadi satu pelecutan kita untuk berbuat lebih baik lagi. Saya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten berharap kolaborasi dari 8 kota kabupaten dan Provinsi Banten itu bisa sama-sama membuat Banten lebih maju, masyarakatnya sejahtera, dan tidak ada lagi ketimpangan antara
kota kabupaten dan tidak lagi ada masyarakat Banten yang kesusahan. Itu harapannya kolaborasi yang terjadi harus kemudian diintensifkan bersama antara pemerintahan provinsi dan 8 kota kabupaten gitu. Luar biasa, itu dia tadi Sobat Banten News ngobrol dikit kita sama Ngobris. Bang Yudi ya. Luar biasa, terima kasih Bang Yudi atas waktunya. Siap, terima kasih Selamat Mbak bertugas, Dini. semangat selalu dalam Amin. kondisi apapun ya. Tentu Siap. saja untuk menggiring aspirasi warga Banten Siap. menuju yang terbaik dan Banten lebih maju. Siap. Terima kasih Bang Yudi Terima waktunya. kasih, Sampai ketemu Mbak lagi. Dini. Sehat-sehat Terima selalu. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.